Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Orang yang menyangka, menyangka bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat, memberi kenikmatan, memberi kebahagiaan. Menyangka bahwa makhluk ini bisa memberi manfaat, makhluk ini dia menyangka bisa memberikan kenikmatan, dia menyangka makhluk ini bisa memberi kesenangan. Akibat menyangka itu dia tertegah ingat Allah. Tertegah ingat Allah, tertegah syukur kepada Allah, tertegah memuji Allah, tertegah mengutamakan Allah. Yang dia ingat makhluk itu, yang dia syukuri makhluk itu, yang dia puji makhluk itu, yang dia utamakan makhluk itu, yang dia harapkan makhluk itu. Akibat dari menyangka makhluk ini bisa memberi manfaat. Nah, itu contohnya. Orang yang menyangka bahwa makhluk ini bisa memberi manfaat, otomatis dia akan selalu ingat dengan makhluk itu, selalu berharap kepada makhluk itu, selalu memuji makhluk itu. Dia lupa kepada Allah, terdinding ngarannya daripada Allah karena sangkaannya itu. Padahal jika dia berpikir bahwa makhluk itu ada karena diadakan oleh Allah. Jangan berpikir makhluk itu ada karena diadakan Allah. Makhluk itu tidak berdaya upaya. Jangan berpikir bahwa makhluk itu kada ada daya upaya, kada akan bisa makhluk itu memberi manfaat kalau kada diupayakan oleh Allah. Kada akan bisa. Jikalau berpikir bahwa makhluk itu hanya sebab, yang sebenarnya ada itu hanya Allah, yang berdaya upaya itu Allah, yang bisa memberi manfaat itu Allah. Nah, jika berpikir seperti itu, niscaya dia selalu ingat kepada Allah, selalu syukur kepada Allah, selalu memuji kepada Allah, mengutamakan Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, akibat sangkaan. Nah, kita menyangka padahal kada bujur lalu sangkaan ini. Kada 100% kada bujur sangkaan kita makhluk ini bisa memberi manfaat. Itu sangkaan. Akibat sangkaan inilah kita lupa kepada Allah. Akibat menyangka makhluk bisa memberi manfaat itulah kita memuji, menyanjung, menjilat kepadanya. Akibat menyangka itu, padahal yang disangka itu kada bisa lalu. Jadi sebenarnya yang mendinding kita bukan si makhluk itu, sangkaan yang ada dalam hati kita itu yang mendindingnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wasababut tawahum, bermula sebab sangka. Kenapa timbul kita menyangka itu? Kenapa kita menyangka bahwa makhluk itu memberi manfaat? Kenapa kita menyangka bahwa ada sesuatu beserta Allah? Kenapa kita menyangka itu? Wasababut tawahum, dan bermula sebabnya itu menyangka tadi adamul fikrah, ketiadaan tafakkur. Nah, itu ketiadaan berpikir. Jika berpikir, jika meneliti, baik meneliti secara nakli, teliti Quran, teliti hadis-hadis Rasul, atau meneliti melalui akal, gunakan akal.
kada akan timbul sangkaan bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat. Nah, jadi kenapa sebab timbul sangka bahwa makhluk itu memberi manfaat? Karena ketiadaan berpikir, ketiadaan tafakkur, ketiadaan mendalami Al-Quran, ketiadaan mendalami hadis-hadis Rasul, ketiadaan menggunakan akal untuk melihat alam semesta ini dengan sebenarnya. Itu penyebabnya, sehingga timbul sangka besangka tadi. Nah, wasababu adamil fikrah, bermula sebab tiadanya tafakkur. Kenapa garang sebabnya pulang maka tafakkur tu kadada. Timbulnya sangka karena kada tafakkur. Kenapa kada tafakkur? Nah, wasababu adamil fikrah, bermula sebab ketiadaan tafakkur itu syughulul qalbi bil ajilah wa hubbuha, karena penuhnya hati, sibuknya hati dengan dunia dan mencintainya. Nah, kembali kepada dunia pungkalanya. Karena hati kita ini sudah penuh dengan pemikiran-pemikiran dunia. Nah, akibat sudah penuh, kada kawa lagi diisi dengan tafakkur itu. Kada kaubaran lagi membaca Quran, apalagi memahami, apalagi menghayati maginnya. Karena pikiran hati sudah sibuk dengan kehidupan dunia ini. Itu sebabnya kada timbul pikiran. Baca Quran sehari, sebulan khatam, kada ada pengaruhnya. Kenapa? Kada mendalami maknanya, kada memikirkan. Kenapa kada memikirkan? Hatinya penuh dengan pikiran-pikiran duniawi ini. Nah, itu sebab muasalnya di situ. Bahwa syagil anil musyahadah wasairi ila hadratil guyub. Nah, maka itulah penyebab yang menghalangi daripada musyahadah. Itulah penyebab yang menghalangi perjalanan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hati ini hanya satu. Allah kadang menciptakan dua hati dalam tubuh seseorang. Itu makna lafaz Al-Quran. Allah kadang menciptakan dua hati dalam satu tubuh. Nah, apabila yang satu hati ini sudah terpakai, satu hati sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran materi, nah maka kada lagi hati yang berpikir untuk mencari, untuk mendalami tentang Al-Quran, tentang kejadian alam semesta ini. Nah, akibat itu maka jadinya timbul sangka tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jakanya tadi nah hendak keluar rumah ada bunyi serigala, sudah menyangka aja itu serigala. Jaka berpikir ditaliti pang serigala kadan itu. Nah, ini kada sambat lagi, begitu bunyi timbul sudah serigala. Lalu kada jadi keluar rumah. Jakanya dipikirkan, diamati ini serigala kah, bunyi angin kah, bunyi apa. Nah, karena sebab kada sempat berpikir, lalu kada jadi keluar rumah untuk qada hajat. Itu akibat sangka, bukan akibat serigala. Serigalanya kada ada. Para muhibbin rahimakumullah, jadi ujung-ujungnya kenapa orang itu sering lupa Allah, kenapa orang itu sering membelakangi Allah, kenapa orang itu sering durhaka terhadap Allah, ya ujung-ujungnya karena hubbud dunia, karena hatinya sudah terlanjur mencintai kehidupan duniawi ini. Itu intinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair hubbud dunia. Dosa besar yang paling besar itu adalah hubbud dunia, mencintai kehidupan dunia ini. Kenapa sebabnya? Maka mencintai kehidupan dunia ini dosa besar yang paling besar.
dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sebab cinta dunia inilah pokok dasar segala macam dosa, segala macam kesalahan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang kenapa jadi bahwal? Biasanya urusan dunia. Orang kenapa jadi kada betaguran, putus silaturahmi? Biasanya urusan dunia. Kenapa orang jadi berperang, bunuh membunuh? Urusan dunia. Itu umumnya. Kenapa orang lalai sembahyang? Karena kesibukan dunia. Kenapa orang melanggar hukum Allah? Karena dia cinta dunia. Kenapa orang berani melakukan riba padahal dilarang oleh Allah? Karena cinta dunia. Nah, jadi mencintai dunia ini pokok segala dosa. Bila kita bisa mengurangi cinta dunia, maka berkurang juga kesalahan kita, berkurang juga dosa kita. Karena dari situlah sumbernya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kenapa menuntut ilmu tapi kadang mau juga bisa? Nah, kadang mau ya bisa, nang dikaji sudah kitab ini, kitab itu, kitab ini, kadang kawa juga lagi nang musyahadah itu. Bila melihat kambing-kambing itu pang ke hati-hatinya, bila melihat sapi-sapi itu pang ke hati-hatinya, bila melihat duit-duit itu pang ke hati-hati. Maka sudah belajar aja ilmunya semuaan itu. Kenapa? Sebabnya karena hatinya ini dipenuhi oleh cinta terhadap duniawi ini, sehingga ilmu-ilmu yang seperti itu kadang mau masuk ke dalam hati, cuma umpat lalu. Jadi pokoknya segala macam keluputan keutamaan, keluputan martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, itu diawali daripada hubbud dunia, mencintai dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa mencintai dunia ini, hanya dunia yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dan ditutup Allah hati kita untuk mencintai dunia yang membawa kita kepada murka dan siksanya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.